Film ini dibuka di Tokyo pada tahun 1950. Muncullah tokoh utama kita yang bernama James, mantan komandan skuadron Angkatan Udara Inggris. Dengan wajah serius, dia melangkah ke sebuah dojo sambil nyari seseorang. James langsung nunjuk sebuah foto orang yang dia cari. Bukan sembarangan, itu adalah seorang jenderal ternama yang bernama Ito. Tapi bukannya James ketemu sang jenderal. James malah berhadapan dengan anaknya yang bernama Oda. Oh yes, I knew your father. I was a wing commander, Royal Air Force father in Bataan. Lalu, film pun flashback ke tahun 1942 di Filipina. Jepang lagi semena-mena menjajah Filipina, ngerampok sumber daya alam, dan pokoknya si eksploitasi habis-habisan. Dan di sisi lain, Amerika dan Inggris lagi bersekutu buat ngelawannya. James ternyata salah satu pilot yang ditugasin buat bantu Filipina. Sayangnya, pesawatnya ditembak jatuh sama Jepang. Co-pilotnya mati. James masih selamat, tapi harus main petak umpet di hutan dengan pasukan Jepang. James berhasil nancepin pisau ke kepala tentara Jepang, bahkan bikin tentara Jepang hancur berkeping-keping karena terkena ranjau. Namun mendengar keributan itu, tentara-tentara Jepang lainnya langsung menuju lokasi James. James lalu lari dari kejaran tentara Jepang yang jumlahnya kayak semut keluar dari sarang. Sialnya dia malah salah arah, ujung-ujungnya malah dikepung juga. Kirain bakal langsung didor, ternyata belum. Cuma bikin jantung kita deg-degan parah. Di dalam camp, banyak tentara sekutu lain juga ditawan, termasuk beberapa orang Amerika. Tapi anehnya, mereka malah terlihat asik mengadu laba-laba bareng warga pribumi. Semua masih ketawa-ketiwi seolah lupa kalau lagi ditawan. James akhirnya tiba di camp tawanan Jepang dengan mobil pengawal. Di sana muncul sosok penting, Jenderal Ito, bos besar camp itu. Wajahnya dingin, sikapnya galak, auranya jelas-jelas killer banget, bikin semua orang otomatis mingkem. Tanpa banyak basa-basi, Jenderal Ito langsung memerintahkan anak buahnya untuk memenggal kepala James. James pun dibawa ke hutan untuk dieksekusi. Tapi siapa sangka, bukannya jadi korban, dia malah berbalik ngebantai 3 algojo yang ditugaskan buat menghabisinya. Setelah sukses menghabisi 3 algojo, James langsung kabur. Di tengah pelarian, dia tiba-tiba nemu pesawat tua ketutup rumput liar, udah kayak nemu harta karun. James pun bengong, lah ini pesawat bisa dipakai buat kabur nanti. Lagi asik kabur, James istirahat sejenak sambil mengambil nafas. Malah nginjak jebakan bikinan Jepang. Sayangnya, pisaunya terjatuh dan ia akhirnya ketangkap lagi. James pun digelandang kembali ke camp. Di sana, ia langsung dipertemukan dengan Jenderal Ito. Endo kemudian menjelaskan alasan kenapa James masih bernafas. Karena dalam pelariannya, James berhasil kabur sekaligus menghabisi 3 algojo yang seharusnya mengeksekusinya. Jenderal itu melangkah mendekat tanpa terburu-buru. Dengan gerakan tenang, ia mengambil kalung dan tanda pengenal James. Wing Commander, James Wright. Matanya tak berkedip saat ia mengeja kata-katanya. Hari ini kau menang, besok kau akan mati. Di malam hari, James masuk barak dan ngobrol sama yang lain. James akhirnya nggak sendirian. Dia ketemu sama para tawanan yang bakal jadi geng barunya. Ada Randall, dijuluki si Jenggot, karena brewoknya udah kayak semak belukar. Lalu ada Gabriel, seorang sersan Angkatan Darat Amerika Serikat yang gaya bicaranya tegas. Dan yang paling menonjol adalah Kapten Collins. Sosok penting dengan pangkat tinggi banget. Tapi malam itu James belum ketemu sama Kapten Collins ini. Keesokan harinya, James dipertontonkan di tengah camp. Dari situlah akhirnya terungkap bahwa jenderal itu punya rencana lain. Alih-alih langsung membunuh James, ia justru ingin mengujinya. James akan dipaksa berduel melawan prajurit-prajurit terbaik Jepang.
semacam uji coba untuk mengukur seberapa tangguh sebenarnya latihan tentara Inggris. Karena akhirnya dibuka, para tawanan dan prajurit Jepang berkumpul, James dipaksa maju untuk duel melawan petarung andalan Jepang yang bernama Johnny. Sebelum James turun, Johnny sudah lebih dulu menghabisi 3 lawan sekaligus tanpa ampun. Sadis sih, dan sekarang giliran James yang harus menghadapi monster itu. Jenderal itu memberi perintah duel sampai mati. Lonceng pun dibunyikan, pertarungan dimulai. Tapi ternyata nggak kayak orang kira. Bukannya James yang babak belur, justru Johnny yang langsung mental. Disusul satu pukulan keras, dia langsung tak sadarkan diri. Easy win banget. Jenderal itu sampai bengong, nggak percaya apa yang baru dia saksikan. Jenderal itu langsung masuk ke tendanya, menulis sesuatu di kertas yang ada di mejanya. Tak lama, Endo ikut masuk, mencoba membujuknya untuk segera menghabisi James selagi ada kesempatan. 何かによ。You Mrs. End. Namun, itu hanya memandang Endo dengan suara datar tapi penuh wibawa. Ia menolak. Alasannya, dia penasaran sama teknik bertarungnya si James. Ada gerakan terlarang yang dipakai James, mirip bela diri Jepang, tapi jelas-jelas dilarang. Akhirnya James dipertemukan dengan Kapten Collins untuk mencairkan suasana. Collins memberi perintah ringan pada randal si brewok itu, buatkan air untuk James sebagai hadiah kemenangannya. Di tengah obrolan yang lagi asik, tiba-tiba nongol Endo buat jemput James. Ternyata James dibawa lagi ke hadapan jenderal itu. Di sela-sela itu, James juga ketemu sama Teresa, cewek cantik yang dipaksa jadi tenaga medis buat tentara Jepang. Dia juga korban perang, keluarganya tercerai-berai, jadi ya udah dia cuma bisa pasrah. Ternyata jenderal itu masih kepo sama kemampuan bela diri James. Dia nanya dengan tatapan tajam, siapa yang ngajarin lu gaya bertarung kayak gini? Lu pernah latihan di Jepang nggak ya? James cuma jawab santai, aku berlatih di banyak tempat. Dan keesokan harinya, hari-hari berikut pun makin edan banget. James lagi-lagi dipaksa duel. Kali ini lawannya 3 tentara sekaligus. Tapi hasilnya, mereka bertiga tumbang kayak nggak ada perlawanan. Buat James rasanya cuma kayak merobek kertas, nggak ada keras-kerasnya sama sekali. Di mata tentara Jepang, kekalahan itu udah kayak aib besar. Jadi 3 prajurit yang kalah dari James malah langsung dieksekusi sama komandannya sendiri. Semata-mata karena dianggap bikin malu. James makin yakin dia harus kabur, gak mungkin terus-terusan di situ. Akhirnya muncul ide, mereka butuh radio buat bisa kontak sekutu. Namun masalahnya, radio itu ada di menara jaga. Rencana pun disusun, si Jenggot pura-pura bikin keributan. Bikin suasana jadi kacau. Saat semua perhatian ke bawah, James diam-diam naik ke menara, nyolong radio itu. Dan akhirnya berhasil kabur tanpa ada yang sadar dia telah membawa radio itu. Kebetulan, Teresa lewat pas James mau keluar dari persembunyiannya. James berterima kasih karena Teresa nggak buka mulut soal persembunyiannya. Dengan ragu, Teresa bertanya, "Kau datang untuk menolong kami?" James menatapnya serius, lalu menjawab, "Aku akan berusaha semaksimal mungkin." Radio pun disembunyikan di bawah karung, lalu James membawanya ke campnya. Again, it's not hard to get out of this. Matter of a blind spot and a few snip wires. Radionya dicoba, akhirnya berhasil dipakai. Malam harinya, James nangkep sinyal Amerika, bahkan dengerin kode Navajo. Artinya pasukan Amerika ada di sekitar Filipina. Harapan muncul, tapi tetap aja risiko tinggi. Sementara itu, Collins makin pesimis. Tapi James tetap ngegas dengan rencananya kabur lewat pesawat glider yang dia temuin di tengah hutan itu. Dan Gabriel akhirnya setuju ikut aja dengan rencana James. Quiet! Okay. What do you know about Navajo?
James makin sering diinterogasi. Kali ini, Jenderal Ito menanyakan tentang bahasa Navajo. Apakah James tahu artinya? Tapi James dengan tenang menjawab, ia sama sekali nggak tahu bahasa Navajo itu. Cuma orang Navajo sendiri yang mengerti bahasanya. Sayangnya, hari-hari di camp makin brutal. James pernah diikat lalu digebukin habis-habisan pakai kayu, tepat di depan tawanan lain. Setiap kali bel bunyi, jeduk pukulan mendarat. Semua orang udah mikir James bakal tumbang, tapi setelah dia kelihatan lemah dan tertunduk, begitu ikatannya dilepas, mendadak kuat lagi dan membantai habis para tentara yang tadi memukulinya. Melihat semua itu, Jenderal itu maju dan tiba-tiba menembak tawanan-tawanan yang menurutnya bermuka nyebelin. Padahal tawanan itu nggak punya salah apa-apa sih, cuma ikut nonton pertarungan James di pinggir arena. Aksi itu jelas cuma pelampiasan emosi Jenderal itu atas kekalahan anak buahnya. Situasi makin kacau ketika seorang tentara Jepang ditemukan tewas terbunuh. Akhirnya, Collins yang tertangkap basah dipukuli sampai babak belur. Melihat itu, James maju dan mengaku dialah pelakunya. Demi menyelamatkan temannya, ia rela mengorbankan diri. Jenderal itu lalu memerintahkan James memperagakan cara ia membunuh prajurit Jepang yang berjaga itu. Namun James menolak untuk menunjukkan teknik terlarang itu, meski satu tawanan yang tak bersalah ditembak di depan matanya. Collins yang sebenarnya membunuh tentara Jepang akhirnya dijadikan tontonan. Ia dipaksa bertarung melawan 3 tentara Jepang sekaligus di arena, hanya demi menghibur jenderal itu. Tapi lagi-lagi hasilnya bikin sang jenderal kecewa. Anak buahnya justru kalah lagi di hadapan para tawanan. Lanjut, malamnya James dan Gabriel keluar diam-diam dari camp. Setelah sampai di pinggir pantai, Gabriel mencoba berkomunikasi dengan tentara Amerika menggunakan radio yang dia curi dari Jepang. Apakah ini akan berhasil? Ya, sebuah balasan radio pun dikirimkan oleh Amerika. Bright light. Jungle Eagle. Walang makina. Setelah memberikan titik di mana ia berada, James dan Gabriel buru-buru kembali ke camp. Namun setelah sampai, mereka kaget. Para tawanan lain sudah tidak berada di tempatnya. Ruangan kosong dan sangat berantakan. Di sisi lain, sekutu mulai ngeh ada radio hilang. Serangan besar diluncurkan. Camp Jepang dibombardir pesawat Amerika. Chaos total. Tawanan kabur, pasukan Jepang sangat panik. This is Sergeant Gabriel Villanueva of the United States Army. Gabriel duel sama Kapten Endo. Ternyata tidak semudah itu. Badannya kecil tapi tidak bisa diremehkan. Gabriel pun kewalahan menghadapi Kapten Endo. Hampir saja Gabriel ditusuk pisau oleh Endo. Namun Collins datang, nyaris saja berhasil menghabisi Endo. Tapi keberuntungan tak berpihak padanya. Pertarungan berakhir tragis ketika rentetan peluru menghantam tubuh Collins berkali-kali. Ia pun tumbang dan tewas di tempat. Adegan pun beralih ke duel klimaks. James melawan jenderal itu. Bukan lagi adu tinju, tapi duel katana. Keren banget. Kayak adegan samurai klasik. Setelah pertarungan sengit, James berhasil menjatuhkan itu. James menghujani itu dengan bogem mentah berkali-kali. Tapi James tidak sempat menghabisi jenderal itu karena Gabriel keburu menarik James biar jangan terlalu lama. Kapten Endo sempat membidik James dan Gabriel. Tapi entah bagaimana, jenderal itu yang sudah babak belur justru menunjukkan rasa hormat. Ia menahan anak buahnya dan membiarkan James bersama Gabriel kabur dari camp. Akhirnya, James, Teresa, Gabriel, dan Collins kabur pakai glider yang ditarik pesawat sekutu. Adegan penuh dramatis, peluru bertebaran. Tapi akhirnya mereka juga bisa lolos. Film ditutup dengan adegan kembali ke sebuah dojo di Jepang tahun 1950. James akhirnya bertemu Oda, putra dari jenderal itu. Where is he?
My father passed away last. My condolences. Wait! Dengan penuh penasaran, Oda menantang ingin merasakan sendiri kekuatan tinju legendaris James. Mereka pun bertarung singkat, namun Oda akhirnya kalah. Sebagai tanda hormat, Oda mengembalikan rencana milik James yang dulu pernah direbut ayahnya. James hanya menganggukkan pelan, wajahnya adem dan tenang lalu berjalan pergi dengan gaya keren. Cukup sekian alur film yang singkat ini. Jika kalian suka, silahkan kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua agar kami tetap terus semangat dalam membuat konten-konten alur film terbaru. Terima kasih telah menonton alur film ini.